Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Saktia. Selamat malam juga. Oke. Oke, sambil menunggu teman-teman yang akan bergabung, tentu tidak menarik ya kalau saya tidak memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Saya Dani Sanjay Arvensia, psikolog dari sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi berbinar Insightful Indonesia, dan di sini saya akan mendampingi kalian dalam sebuah event, momen atau program acara yang diadakan oleh Berbinar Insightful Indonesia, yaitu adalah berarti Berbinar Heroes to You, di mana di sini kalian semua bisa ngobrol bersama psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia, di mana kalian bisa nanya-nanya apapun gitu kan, dan tentunya ini tempat buat berdiskusi, buat menginspirasi orang-orang lainnya. Selamat malam juga buat God's Five Girl. Dan tentunya selamat malam juga untuk seluruh sobat Binar dan teman-teman yang belum nge-follow Berbinar Insightful Indonesia. Selamat malam banget. Kalian di sini beruntung banget gitu ya, karena dapetin event gratis ini karena Berbinar Insightful Indonesia ngasih kesempatan kalian setiap 1 minggu sekali di acara berarti atau Berbinar Heroes to You untuk bisa ngobrol bareng sama psikolog. Dan harapannya di sini kalian bisa ceritain pengalaman kalian, bisa tanyain apa yang bikin kalian overthinking, atau curhatin berbagai hal yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di event atau live TikTok dari Berbinar Insightful Indonesia ini. Dan tentunya kalian semua dipersilakan juga untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di live TikTok pada malam hari ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ini karena sedang sakit batuk ya, karena sekarang lagi musim banget gitu ya buat di Indonesia atau di sekitar kita ini orang-orang yang sedang pilek dan batuk gitu ya, flu gitu ya. Dan salah satunya saya yang kena di momen kali ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa mendampingi kalian meskipun 30 menit tapi bisa meaningful banget gitu ya. Dan di sini saya lanjutkan lagi gitu ya, Berbinar Insightful Indonesia punya berbagai macam produk gitu kan, dan produknya itu berkisar dari yang gratis sampai yang premium gitu ya, dan kalian bisa cek semua jenis-jenis produknya, harganya, bagaimana cara mendapatkannya di website dari Berbinar Insightful Indonesia di www.berbinar.in. Dan tentunya di sini kalian juga berkesempatan dapetin yang gratis itu bersama berarti atau Berbinar Heroes to You di malam hari ini di live TikTok bersama saya. Gitu. Oke. Teman-teman semuanya, di sini saya sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ada God's Five Girl, tadi udah nyapa, selamat malam. Ada Willy, ada Jamal 1419, ada Faya, ada Nini, dan juga tadi di awal ada Jia, ada juga Saktia, yang juga nyapa, selamat malam, halo, apa kabar, salam kenal gitu ya. Dan di sini juga ada selamat malam juga untuk Willy. Ini ada pertanyaan dari Sakti ya gitu ya. Kak, aku setiap hari sebelum tidur overthinking mulu nih. Oke. Lalu mana kok belum selesai pertanyaan dari Kak Sakti ya. Kak Sakti tadi cerita kalau setiap hari dia sebelum tidur selalu overthinking gitu kan. Nah, mungkin lebih menarik lagi kalau Kak Sakti ya saya ajak ngobrol ini ya lewat open microphone if you want. Dan saya coba undang Kak Saktianya. Mudah-mudahan ada ya. Kayaknya nggak bisa di-invite ya. Oke, kalau kamu memungkinkan buat ngobrol sama diperbolehkan, tapi kalau nggak memungkinkan buat open mic, boleh ditulis aja apa yang mau kamu tanyakan gitu kan tentang
overthinking atau mungkin kendala-kendala kamu sebelum tidur gitu ya. Dan tentunya gini, kalau kita ngomong tentang overthinking gitu ya, ini sebenarnya bukan hal yang baru-baru ini terjadi aja, tapi sebenarnya sudah terjadi sekian puluh tahun atau beberapa lama sebelumnya gitu kan. Dan mungkin akhir-akhir ini menjadi cukup viral karena banyak orang yang menggunakan istilah itu dalam berbagai konten. Dan tentunya gitu ya, harapannya kalau kita itu punya problem atau kita punya masalah atau apapun yang sedang kita pikirkan gitu, kalau bisa itu sudah diselesaikan atau sudah didiskusikan dalam diri kalian, dicarikan solusinya sebelum fase tidur itu dimulai gitu, sehingga ketika sebelum tidur gitu kalian benar-benar ready and prepare full buat bisa tidur dan istirahat gitu kan. Dan sayangnya itu mungkin buat sebagian orang sulit gitu ya, karena memang menjelang tidur itu situasinya adalah kondisi fisik kita itu mempengaruhi sekali kondisi psikologis kita gitu ya. Kenapa gitu? Karena kan kalau kita ngomong tentang tidur saat malam hari, itu adalah kondisi di mana kita dalam kondisi yang sedang energinya sedang turun-turunnya gitu kan. Nah, di malam hari gitu kan, saat kita sudah capek, sudah lelah, sudah jenuh gitu kan, membuat kita jadi sulit untuk mengendalikan hal-hal yang mungkin selama ini kita bisa kendalikan di saat pagi hari gitu kan. Sementara di saat pagi hari kita tahu kalau kondisi kita lagi fit-fitnya, lagi optimal-optimalnya karena habis sarapan, habis bangun tidur gitu. Kemudian kita lagi semangat-semangatnya buat melakukan sesuatu, namun bertolak belakang gitu kan ketika sudah di malam hari, energi kita sudah sangat terjun jatuh banget, udah capek, udah lelah karena seharian beraktivitas, sehingga apa yang kita bisa kelola, kondisi psikologis kita di pagi hari sampai siang hari sampai sore hari, itu nggak bisa kita lakukan dengan cara yang serupa saat kita menjelang mau tidur gitu kan. Dan itu sangat membutuhkan banget energi yang cukup banyak gitu kan. Nah, kondisi itu ngumpul banget saat kita menjelang tidur tadi itu. Dan ketika kita tahu banyak problem yang kita jalani selama seharian gitu kan, dan beberapa di antaranya kita selesaikan itu dengan mengabaikan atau kita tidak selesaikan secara langsung, atau mungkin kita coba selesaikan di lain hari, atau mungkin kita pura-pura nggak tahu padahal sebenarnya kita mendem, atau kita punya punya point of view tertentu yang kita nggak setuju dan segala macam, perbedaan pendapat, itu membuat itu semua itu terkumpul di malam hari gitu ya. Dan mungkin saat pagi kita masih sanggup buat mengabaikan, buat tidak memikirkan itu, buat kita untuk tidak mencoba untuk fokus pada hal tersebut, kita bisa fokus pada hal yang lain. Tapi kalau saat di malam hari, tentu saat kita capek, energi yang kita gunakan itu sudah semakin hilang gitu kan. Dan itu tentu akan mempengaruhi cara kita buat istirahat di malam hari gitu. Dan saran saya memang kalau sebelum istirahat, mungkin coba kamu, kalau mungkin punya teman atau punya saudara atau punya keluarga atau punya pasangan gitu, kamu bisa mencoba untuk sharing itu terlebih dahulu sebelum tidur gitu kan. Cerita dari hati ke hati, sharing kan apa yang menjadi pengalamanmu gitu kan, yang mengganggu pikiranmu. Dan semuanya harapannya itu bisa mengurangi rasa stressful yang kamu rasakan, sehingga ketika kamu mau tidur itu sudah cukup bisa lebih lega gitu. Dan kondisimu saat mau tidur pun dalam kondisi yang maksimal gitu, maksimal untuk bisa istirahat. Karena seluruh yang kamu belum selesaikan, seluruh yang belum kamu bisa temukan solusinya, itu setidaknya sudah lebih ringan gitu, karena kamu sudah cerita dengan orang lain. Harapannya itu bisa membantu untuk Kak Saktia ya. Dan kalau memungkinkan buat ngobrol bareng sama saya, sangat diperbolehkan buat request for invitation gitu. Ini juga ada KL, selamat malam juga. Lalu juga ada Kak Willy, makasih banyak sudah nge-like. Ada Kak Hi Girls juga, selamat malam. Ada Pak Asyari Ari,
ada Kak Barbar Indra juga, ada Kak Faya, ada Kak Na, dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Gaswevker. Pak, rasanya capek banget, tapi kok saya kecanduan capeknya ya? Ini apakah sudah termasuk toksik? Maksudnya kecanduan yang seperti apa gitu ya? Nah, minta izin gitu ya untuk bisa invite gitu ya untuk ngobrol bareng. Nah, ini bisa ya. Saya izin invite untuk Kak Gaswevker. Perlu diceritakan gitu kan yang dimaksud dengan yang ditanyakan itu seperti apa gitu. Halo. Halo Pak Dani, kedengaran nggak ya suara saya? Sangat jelas. Silakan. Oh, baik Pak. Jadi misalnya ya Pak, saya tuh udah punya satu kerjaan gitu, udah pusing gitu. Terus nanti kalau misalnya ada kerjaan lain, saya tuh mau Pak ngambil karena saya pengen pusingnya itu. Kayak kalau misalnya saya pusing tuh, saya merasa hidup gitu Pak. Oke. Jadi kamu mencoba untuk menggunakan rasa capek yang kamu harapkan kamu dapat dari kegiatan yang kamu jalankan itu untuk membuat kamu feel alive gitu ya, supaya tetap terasa kamu tetap bisa hidup gitu ya maksudnya. Benar seperti itu? Halo? Oke, mudah-mudahan seperti itu ya. Kak Gatsufkar, dengar suara saya? Oke, coba kita diskusikan gitu ya. Nah, rasanya capek banget gitu ya kalau kalian. Oke, siap, paham. Jadi, ada somehow itu kondisi ketika kita itu merasa gitu ya bahwa apa yang sudah kita kerjakan atau sudah kita lakukan itu kurang ada feel-nya, kurang ada maknanya gitu kan. Dan apa yang coba kita kerjakan selama ini mungkin terasa hampa aja gitu kan. Namun ada beberapa kondisi juga orang itu cenderung untuk melakukan sesuatu untuk memperoleh hal yang sebenarnya bukan esensi utamanya. Misalkan kalau kita mau kerja atau melakukan sesuatu, ada point of targetnya, misalkan dapetin uang, dapetin pengalaman, dapetin networking, dapetin sertifikat atau apapun itu. Nah, untuk beberapa kondisi gitu ya, buat orang-orang yang mencari esensi yang berbeda, salah satunya mungkin yang diceritakan oleh Kak Gaswevker gitu ya. Kalau kondisi orang itu akhirnya mencoba melakukan sesuatu untuk cari capeknya, itu kadang di dalam diri kita secara nggak sadar gitu kan, kita sebenarnya juga pingin gitu kan kalau apa yang kita lakukan itu memperoleh apresiasi dari orang lain gitu. Karena selama ini gitu, ketika kita melakukan sesuatu, baik itu pekerjaan, tugas kuliah, atau mungkin belajar, atau aktivitas-aktivitas lain yang menurut kita bermanfaat, yang menurut kita itu meaningful, namun buat sebagian orang itu bukan sesuatu yang spesial, sehingga mungkin mereka tidak memberikan apresiasi kepada kita. Akibatnya gitu ya, ketika kita tahu itu tidak ada apresiasi dari orang di luar diri kita, makanya akhirnya kita merasa bahwa ya mungkin yang cukup kita rasakan adalah kalau kita sudah melalui itu semua, kita dapetin jerih payahnya dengan rasa capek yang kita rasakan gitu. Padahal sebenarnya capek itu adalah aftertaste-nya atau apa yang dirasakan dari seluruh yang mau kita capai targetnya. Bukan output utamanya. Sedangkan output utamanya adalah sebuah capaian, sebuah prestasi, apresiasi, uang, fame gitu kan, keterkenalan dan segala macam gitu kan. Namun gitu kan, buat teman-teman atau kalian semua yang akhirnya berujung kepada mengalihkan
tujuan akhirnya pada sesuatu seperti salah satunya gitu ya, untuk memperoleh rasa capek, untuk tetap merasa hidup, bisa jadi karena selama ini kamu tidak merasa hidup. Karena apa yang kamu merasakan untuk bisa hidup itu tidak pernah kamu dapatkan. Apa yang kamu harapkan untuk tetap hidup itu adalah sebenarnya berupa apresiasi, berupa pujian, berupa sesuatu positive reinforcement atau apapun itu yang harapannya kamu dapatkan tapi ternyata nggak kamu dapetin. Nah akhirnya karena kamu feeling so hopeless, kamu ngerasa ini kok nggak dapat ya yang aku mau gitu kan. Akhirnya at the end kamu merasa bahwa ya udahlah, yang penting aku ngerasain rasa capeknya. Artinya aku masih berhasil melakukan sesuatu dengan jeripaya aku sendiri. Mungkin itu yang terjadi dalam dirimu gitu ya, Kak Gats Five Girl atau anyone else yang juga dengerin live TikTok dari Berbicara Indonesia ini gitu ya. Jadi itu semacam semacam substitusi, pengganti gitu kan, yang secara alamiah di dalam tubuh kita, di dalam diri kita berikan gitu kan, kita wujudkan untuk kita tetap merasa hidup gitu. Padahal sebenarnya ada hal lain yang lebih positif yang mungkin itu selama ini kita dapatkan. Akhirnya kita merasa bahwa itu bisa kita substitusikan dengan sesuatu yang lain, yaitu adalah rasa capek, rasa jenuh dan segala macam yang mungkin bisa menggantikan apa yang sebenarnya kita harapkan gitu. Dan saran saya juga itu harus mulai sudah dikurangi. Karena percayalah bahwa kalau kamu dapetin rasa bahagia dengan apresiasi dari orang lain, kalau kamu dapetin support dari orang lain karena kamu achieve something, mencapai sebuah target gitu, itu rasa bangganya, proudfulnya dan segala macam itu lebih besar, lebih bermakna daripada sekedar kamu hanya memperoleh capek saja. Justru malah capek itu adalah after effect-nya, after taste-nya yang itu sebenarnya bukan yang paling utama harus kita dapatkan. Artinya bahwa perlu perlahan-lahan teman-teman gitu yang punya perasaan seperti itu mulai untuk mencoba gitu ya, mencari makna. Sediakan waktu untuk diri kalian sendiri gitu kan, untuk menilai apakah ini yang sebenarnya kamu cari, apakah ini yang memang benar-benar kamu inginkan. Karena sebenarnya pasti semua orang gitu kan seharusnya itu memperoleh sesuatu yang positif dari segala jeripaya yang dia dapatkan. Dan salah satu yang positif itu adalah bentuknya apresiasi. Bentuknya itu bisa, apresiasi itu bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain, bisa bentuknya material, bisa bentuknya benda, bisa bentuknya itu non material, entah itu pujian atau mungkin sebuah foto, konten apresiasi dan segala macam, itu yang mungkin itu justru lebih bermakna. Nah, saran saya itu tadi gitu ya, coba luangkan waktu untuk diri kalian, apa yang sebenarnya kalian mau, dan jangan-jangan selama ini kurang pas gitu. Karena kalau itu dibiarkan terus menerus gitu ya, itu akan berujung kepada hal lain yang lebih dangerous gitu ya, lebih berbahaya, lebih merugikan buat kalian ke depannya. Jadi coba luangkan waktu untuk mengenali diri kalian, apa yang sebenarnya kalian mau, apa kegiatan yang benar-benar bikin kalian happy, dan tentunya bukan untuk memperoleh capeknya, tapi untuk memperoleh sebuah capaian yang ujungnya bisa membahagiakan diri kalian. Gitu ya. Nah, kita masuk ke pertanyaannya Kak Zia. Pak, kenapa banyak anak muda sekarang itu sulit lepas dari rasa sedih dan cenderung berlarut-larut gitu ya? Ada nggak ya Kak Zianya? Oke, kayaknya Kak Zianya juga tidak sedang di tempat. Oke, mudah-mudahan nanti bisa nonton jawabannya lewat rekaman yang ada di YouTube-nya Berbicara Indonesia ya. Dan kenapa banyak anak muda sekarang itu sulit lepas dari rasa sedih dan cenderung berlarut-larut? Sebenarnya kita harus belajar untuk membagi point of view kita gitu ya. Karena bisa jadi gitu kan, apa yang kita lihat itu bukan sebenar-benarnya fakta yang ada. Maksudnya adalah ketika kita mencoba melihat sesuatu based on apa yang kita lihat di internet atau sosial media, jangan lupa bahwa di dalam sosial media itu ada yang namanya algoritma, di mana semakin sering kita melihat sesuatu, untuk menonton, untuk memilih sesuatu, maka ujungnya adalah
algoritma dari sebuah sosial media, dari platform-platform tertentu itu akan mengarahkan kita untuk melihat sesuatu yang kita sukai. Artinya bahwa terbentuklah point of view kita, perspektif kita tentang sesuatu gitu kan. Sehingga seakan-akan kita melihat sesuatu yang itu sifatnya fakta. Lalu sebenarnya kita bisa jadi ditutupi atau diarahkan untuk tidak melihat yang harusnya kita lihat gitu kan. Nah, ini yang maksud saya perlu teman-teman buat belajar gitu ya, bahwa bisa jadi kita ini sebenarnya sudah dibentuk sedemikian rupa oleh apa yang menjadi objek yang kita lihat. Karena sebenarnya kita seharusnya tidak melihat itu, namun akhirnya kita dipaksa melihat itu based on apa yang kita lihat di sosial media. Dan algoritma itu sebenarnya secara tidak sadar itu sangat kejam gitu ya, memaksa kita hanya melihat hal-hal yang kita inginkan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang tidak kita inginkan yang juga wajib kita lihat. Buat apa sih kita lihat yang tidak kita inginkan? Supaya point of view kita berimbang, supaya kita tahu kondisi terbaik sampai kondisi terburuk di area di sekitar kita. Itu kan, supaya kita sadar bahwa sebenarnya hal-hal itu ada yang di luar apa yang kita prediksi, ada yang di luar ekspektasi kita, ada yang di luar apa yang kita lihat dari kacamata kita, gitu kan. Dan akhirnya kita punya perspektif bahwa oh ternyata ada loh yang seperti ini, yang selama ini nggak pernah kita bayangkan sama sekali. Nah, itu yang pertama harus kita pelajari. Artinya bahwa kita nggak bisa melihat sesuatu fakta, fenomena, itu hanya dari sekedar apa yang kita lihat di sosial media. Karena tentu sosial media mengarahkan kita untuk menonton sesuatu yang mau kita tonton aja. Oke, nah lalu bagaimana gitu kan? Nah, kalau ternyata kita tahu ada anak-anak muda yang sulit lepas dari rasa sedih, artinya bahwa ada juga anak-anak muda yang bisa menikmati masa-masa mudanya, mereka bisa achieve something, mereka bisa tetap bahagia, mereka bisa tetap melakukan hal-hal yang mereka sukai gitu kan, dan mereka juga bisa enjoy the moment, mirip sama enjoy the sadness-nya yang tadi kamu maksud gitu ya Kak Zia, bahwa ada anak muda yang sedih dan enjoy the sadness, enjoy, cenderung berlarut-larut dengan rasa sedihnya. Ada juga anak muda yang itu happy, euforia, atau bahkan mereka melakukan hal-hal yang mereka suka dan mereka enjoy the moment gitu kan. Artinya ada situasi-situasi semacam itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jika ada anak muda yang akhirnya sedih dan mereka sulit untuk bangkit karena dia cenderung berlarut-larut dengan apa yang dia rasakan, maka yang harus dilakukan adalah dia perlu untuk belajar untuk membuka gitu ya, perspektif mereka gitu kan. Mereka coba untuk belajar berkumpul, berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang berbeda gitu ya. Mereka coba untuk melakukan hal-hal yang selama ini nggak mereka sukai gitu, karena mungkin mereka tidak suka karena mereka belum mencoba gitu kan. Mereka tidak suka karena mereka dengar dari orang lain experience-nya tidak menarik, sehingga kamu juga memiliki approval bahwa itu juga tidak menarik. Nah, padahal sebenarnya mencoba berbagai hal, berbagai aktivitas, mulai dari yang pernah kita lakukan, kita sukai, tidak pernah kita lakukan, atau bahkan tidak kita sukai, itu membuat kita jadi belajar bahwa sebenarnya ada hal-hal yang mungkin di luar bayangan kita yang itu sebenarnya juga menarik gitu. Akhirnya setelah kita mencoba, akhirnya kita belajar bahwa ada sesuatu yang menarik yang selama ini mungkin kita anggap tidak menarik gitu. Dan itu salah satu cara untuk membuat kita yang selama ini hanya berpikir dengan berlarut-larut dengan rasa sedih kita, akhirnya bisa keluar dari apa yang sebenarnya zona yang tidak nyaman itu tadi gitu. Dan beberapa orang yang akhirnya berlarut-larut dengan rasa sedihnya, dia akhirnya tidak bisa bangkit dari rasa sedihnya, feeling so traumatic gitu kan, itu mostly mungkin mereka belum menemukan support system yang baik untuk mereka bisa bangkit dari keterpurukannya. Bisa jadi juga gitu ya, mereka yang akhirnya feeling so unwell, feeling so traumatic, feeling so depressed gitu kan, mereka yang merasa sedih sedemikian rupa sampai berlarut-larut, mereka belum cukup yakin untuk membuka diri mereka, karena mungkin
di era atau periode sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya, mereka cenderung merasa kecewa ketika harus berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya mereka itu percayai. Akhirnya rasa percaya itu mulai pupus, terkikis, akhirnya lama-lama menjadi hilang. Dan mereka copy paste rasa itu, mereka copy paste feeling so unwell itu yang dia rasakan itu kepada orang-orang lain yang sebenarnya belum pernah berinteraksi sama dia. Akhirnya itu kan sesuatu yang tidak adil gitu kan. Maka artinya kita perlu belajar bahwa sebenarnya kita nggak bisa menyamaratakan rasa sedih yang kita rasakan akibat interaksi kita dengan orang lain itu kepada semua orang. Nah artinya bahwa experience itu bisa berbeda-beda, kita bisa jadi memperoleh pengalaman yang berbeda dari orang yang berbeda. Bahkan kita bisa memperoleh pengalaman yang berbeda dari orang dengan karakteristik yang sama. Gitu. Jadi orang yang kelihatannya sama, kok mirip dengan mantanku, kok mirip dengan pacarku, kok mirip dengan orang yang pernah menyakitiku dan segala macam. Itu mungkin hanya kesan pertamanya saja. Atau mungkin kita hanya berani untuk menilai 10% atau di bawah 50% dari karakter orang tersebut. Padahal sebenarnya ada 50% yang lain yang belum sempat kita gali lebih lanjut. Tapi kita dengan beraninya, dengan sangat percaya dirinya, kita berani ngejudge orang yang itu seperti itu, maka akan sama seperti yang lainnya juga. Kan sangat tidak adil menurut saya. Jadi buat kalian semua yang merasa kalian sulit lepas dari rasa sedih, masih cenderung berlarut-larut dengan apa yang kalian rasakan gitu kan, cobalah untuk membuka diri kalian, bertemulah dengan orang-orang baru, melakukan hal-hal yang berbeda, hal yang sederhana pun tidak masalah. Seperti misalkan kamu biasanya lewat jalan A itu untuk buat ke kampus gitu ya, jalan A itu berarti kamu lurus belok kanan kemudian belok kiri. Nah ini kamu memilih untuk menggunakan jalan B yang justru lebih muter dan lebih jauh. Nah, itu tidak masalah. Melakukan hal yang di luar kebiasaan itu membuat kamu experience something new. Gitu kan. Dan itu salah satu cara buat kita bisa berinteraksi dengan orang-orang baru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Mbak Zia. Untuk ini ada respon gitu ya. Please nikmat sekali pusing tapi mau nggak mau, tapi pusing tapi mau nggak mau, bisa VN nggak sih di live? Bisa. Tadi ada respon gitu ya kayaknya dari Kak God's Favor gitu dengan apa yang dia rasakan. Mudah-mudahan dengan mendengarkan yang sudah kita bahas ini Kak God's Favor jadi lebih terbantu gitu ya. Dan di sini ini ada Kak Sakti ya, barusan kasih komen tadi ya. Jadi seperti saya bilang sebelumnya Kak Sakti ya, mudah-mudahan sudah sempat dengerin. Kalau kamu overthinking, kamu harus selesaikan dulu problemnya sebelum kamu itu tidur gitu ya. Lepaskan itu, ceritakan, curhatkan, journaling. Kalau kamu mungkin lagi nggak mood buat kamu bisa ngobrol sama orang lain, kamu bisa tulis itu dalam sebuah tulisan. Tidak harus menulis menggunakan handwriting, tapi kamu juga bisa menggunakan ketikan, diketik pakai voice note atau apapun itu yang bisa membuat kamu meluapkan rasa pikiranmu, rasa sedihmu, rasa overthinkingmu, sehingga menjelang mau tidur kamu jadi lebih lega perasaannya di dalam hati dan pikiranmu. Oke, oh ya, terima kasih Kak Favor. Betul, banyak sekali yang perlu kita diskusikan di psychological testing product management ya. Hopefully my sick going better ya. Oke, ada juga Kak Zia. Ini saying something dia di kolom komentar. Kalau sudah mencoba banyak cara tapi tetap terjebak dalam kesedihan, kapan saatnya mencari bantuan profesional Pak? Sedihnya sampai nangis berhari-hari. Oke. Untuk Kak Zia ya, tadi sempat saya cerita gitu kan, kita perlu untuk belajar membuka diri gitu, kemudian kita juga belajar untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita gitu kan, untuk mencoba suasana experience baru gitu kan. Lalu kalau kita akhirnya butuh bantuan dari profesional atau psikolog, kapan gitu saat waktu yang tepat kita harus mencari bantuan gitu ya Kak Zia ya. Oke.
Jadi menurut saya gitu ya, kalau kalian itu di titik yang sudah mengenal diri kalian dengan baik ya. Ini titik yang sudah mengenal dengan diri kalian dengan baik. Karena banyak orang itu suka self diagnose, suka self judgment gitu kan. Akhirnya mereka tidak cukup tahu, tidak cukup paham tentang dirinya, tapi mereka dengan sangat percaya diri mendiagnosa dirinya itu kenapa-kenapa gitu kan. Sementara mereka sendiri tidak tahu mereka itu kelemahannya apa, kelebihannya apa. Mereka tidak punya cukup waktu untuk mengetahui aku ini nangis gara-gara apa sih sebelumnya, atau mungkin aku hari ini sudah bikin bahagia siapa gitu. Itu just luangkan waktumu gitu ya, untuk dirimu, untuk bisa mengenal dirimu gitu kan. Karena dengan kamu bisa mengenal dirimu dengan baik, maka kamu bisa cukup paham gitu, kira-kira apa cara untuk bisa kita melakukan solusi yang terbaik buat apa yang kita rasakan gitu ya. Dan tentunya gitu kan, ketika kita sudah di titik mengenal diri kita gitu kan, maka perlu banget buat kalian untuk bisa check and recheck gitu ya. Maksudnya gimana, kayak kamu kan sudah tahu dirimu gitu ya, oh kalau saya sedih yang rasanya seperti ini, seperti waktu itu gitu, maka artinya saya bisa handle ini cukup baik gitu. Tapi kalau sudah sampai nangis berhari-hari gitu misalkan, atau sampai membanting sesuatu, memecahkan gelas, atau mungkin kamu itu marah-marah kepada orang yang gak bersalah, atau kamu cranky, atau kamu itu sampai mengurung diri di kamar, atau melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, artinya kamu sudah di titik yang kamu gak bisa sendirian handle your problem gitu kan. Kamu gak bisa sendirian buat nyelesain permasalahanmu. Artinya kamu perlu bantuan orang lain. Orang lain ini bukan cuma tentang support system, bukan cuma ayah, ibu, orang tua, kakak, adik, saudara, atau mungkin teman, pacar, kasih, pasangan, tapi mungkin orang yang secara keilmuan sudah lebih paham tentang bagaimana menyelesaikan ini. Salah satunya adalah profesional di bidangnya, yaitu ada psikolog atau psikiater atau terapis atau konselor gitu ya. Dan ini akan membantu banget gitu ya, karena bisa jadi ketika kamu curhat atau minta tolong atau minta bantuan ke support system, mungkin solusinya itu aja. Tapi kalau kamu cari solusi kepada kepada psikolog gitu kan, ngobrol, curhat, ceritain masalahmu gitu kan, psikolog akan coba terlebih dahulu untuk mengenali dirimu gitu. Karena apa? Karena solusi itu based on every character of every person gitu. Artinya masalah yang sama di satu orang itu tidak bisa diberi solusi yang sama untuk masalah yang sama di orang yang berbeda gitu kan. Jadi karena bisa jadi kita memberikan solusi itu harus disesuaikan dulu dengan karakteristik orang tersebut. Apakah orang yang satu itu bisa dikasih cara yang sama seperti orang yang lainnya? Nggak bisa seperti itu. Dan psikolog atau psikiater atau terapis, konselor dan segala macam itu mereka sudah belajar caranya. Mereka tidak langsung tiba-tiba ngasih solusi, tapi mereka ada fase di mana collecting data at first gitu kan. Mereka pasti akan mencoba ngajak ngobrol kamu, mengenalmu lebih lanjut, kemudian dia coba menggali informasi sedalam-dalamnya. Artinya bahwa kamu perlu juga terbuka, sehingga psikolog, psikiater yang membantu kamu itu bisa paham kondisimu, bisa paham situasi personality kamu dengan benar dan akurat gitu kan. Artinya itu yang akan dijadikan bekal untuk para psikolog atau psikiater memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan yang kamu hadapi. Nah ini yang menurut saya perlu teman-teman lakukan gitu kan. Jadi ketika kamu merasa dirimu itu tidak seperti biasanya, itu sudah harus keluar tuh alarmnya, self alarmnya udah keluar, self remindernya udah mulai muncul tuh. Si A, si B ini kamu ini udah kayaknya udah waktunya perlu buat ngobrol sama orang lain nih gitu kan. Dan kalau sudah di titik itu, maka langsung berangkatlah untuk menjadwalkan diri kalian ke psikolog atau psikiater terdekat di kota-kota kalian gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu gitu ya buat kasih ya.
gitu. Karena mungkin gitu kalau kamu bilang sudah banyak cara yang kamu lakukan, mungkin kamu melakukan cara-cara tersebut berdasarkan pengalaman orang lain, dan sekali lagi itu adalah orang lain, bukan dirimu. Karena apa yang bekerja atau it works to other person, it will not works to you gitu kan. Jadi apa yang sudah dicoba oleh orang lain dan berhasil itu belum tentu cocok buat dirimu. Sehingga kalau kamu mencoba melakukan sesuatu yang orang lain punya permasalahan sama dengan dirimu, terus kamu juga lakukan di dirimu, dan itu gak bekerja, itu sangat wajar sekali. Karena setiap orang punya karakteristik yang berbeda, dan setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk bisa bangun dari permasalahannya gitu. Jadi sangat wajar jika kamu sudah mencoba berbagai cara dan itu kamu dapatkan dari experience orang lain, sehingga itu gak bekerja buat diri gitu. Untuk God's Five Girl gitu ya, oh justru kejadiannya terbalik ya. Ada di saya bilang mungkin kurang diapresiasi, ternyata kalau di situasimu kamu terlalu sering diapresiasi gitu ya. Karena makanya kecanduan pusingnya, karena jujur saya suka ngasih afirmasi dan suka sekali diberikan afirmasi. Setelah diafirmasi itu saya malah gencar lagi nyari kepusingan dan suka ngomong ke diri, asik habis pusing keren banget gak sih aku, asik habis pusing keren banget gak sih aku. Oke. Buat God's Five Girl dengan situasi yang terbalik ya berarti ya. Jadi gini, situasinya adalah bukan pujiannya gitu ya yang membuat kamu akhirnya tidak merasa sesuatu, ini nggak dapetin dinamikanya, atau kamu mungkin ngerasa hampa gitu ya, meskipun sering diapresiasi, kamu sering meminta afirmasi gitu kan, atau mungkin kamu butuh diapresiasi dan orang lain di sekitar memberikan apresiasi, namun dia di hatimu yang terdalam gitu ya, sebenarnya kamu juga nggak pernah mencoba nggak pernah mencoba untuk memastikan gitu kan, mungkin menurut saya gitu ya, apakah apresiasi yang kamu dapatkan itu sebenar-benarnya yang kamu butuhkan. Karena bisa jadi gini, ketika kamu meminta afirmasi ke orang lain, memperoleh apresiasi ke dirimu gitu ya, bisa jadi apresiasi yang mereka berikan itu datar-datar aja dan it doesn't work to you gitu ya. Artinya kalau kamu dapat apresiasi dengan cara yang sama dari orang yang sama, atau bahkan dengan model apresiasi yang kurang lebih sama setiap waktunya, saya yakin itu semacam situasi yang flatness banget gitu ya, atau hampa dan datar-datar saja. Artinya bahwa kalau kamu di titik memperoleh apresiasi hingga akhirnya kamu merasa nggak terasa apa-apa, artinya bahwa apresiasi yang kamu dapatkan selama ini bukan apresiasi yang selama ini kamu butuhkan. Karena selama ini mungkin apresiasi yang kamu dapatkan itu adalah apresiasi yang itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dirimu secara psikologis butuhkan. Gitu kan. Perlu ada kecocokan dan kesesuaian gitu antara apa yang kita lakukan dengan bentuk apresiasi yang kita dapatkan gitu. Kadang tidak semua orang juga pandai gitu ya dalam memberikan apresiasi. Jadi orang mungkin sekitar kita hanya bilang, oh bagus, oh kamu pintar, oh kamu hebat banget. Tapi kadang bukan itu yang sebenarnya kita butuhkan. Kadang ada beberapa orang yang lupa bahwa apresiasi itu tidak selalu berupa pujian. Apresiasi itu kadang-kadang berupa feedback, berupa evaluasi gitu kan, berupa kritik gitu kan, kritik yang membangun. Dan itu kadang itu yang juga kamu butuhkan. Mungkin selama ini apresiasi yang kamu dapatkan murni hanya positive reinforcement, sesuatu yang hanya positif-positif di telinga kita aja. Namun selama ini mungkin kita ini termasuk karakteristik, atau Mbak God's Five Girl termasuk karakteristik orang yang apresiasinya itu nggak seperti itu. Apresiasi yang cocok bisa diterima oleh dirimu secara psikologis mungkin adalah feedback, evaluasi, atau mungkin kritik gitu kan, atau mungkin sesuatu yang membuat kamu terbangun supaya kamu nggak puas dengan dirimu yang itu saja. Akhirnya kalau kamu cuma dapetin apresiasi yang positif-positif aja, yang mungkin datar-datar aja,
kamu nggak akan pernah merasa jadi lebih baik ke depannya. Itu yang mungkin kamu rasakan selama ini. Akhirnya kamu merasa cukup dengan feeling so unfit, feeling so unwell, itu aja udah cukup. Padahal sebenarnya kalau kita mau achieve something, itu apresiasinya itu harusnya setinggi-tingginya dari orang di sekitar kita. Dan apresiasi bukan cuma yang datar-datar aja, tapi juga perlu apresiasi yang itu bersifat membangun, kritik membangun, bahkan kalau perlu kritik pedas, kritik tajam yang membangun gitu kan, yang itu membuat kita tersadar untuk kita jadi lebih baik lagi gitu kan. Nah itu yang mungkin belum pernah kamu dapatkan, atau mungkin kamu pernah dapatkan tapi sudah lama banget, yang membuat kamu akhirnya rindu akan apresiasi semacam itu, dan sejauh ini belum kamu dapatkan lagi gitu. Itu sih menurut saya. Dan oke, mudah-mudahan ya, kalau memang betul seperti itu, maka artinya support system juga perlu diedukasi gitu ya. Mungkin kamu juga perlu speak up gitu kan, perlu terbuka, perlu terus terang gitu kan, perlu jujur apa adanya. Iya, kalau memang kamu nggak suka diapresiasi dengan kalimat-kalimat yang itu-itu aja, kamu bisa juga bilang to the point kepada orangnya. Harusnya kamu nggak ngomong gitu. Kalau aku salah, bilang aja salah. Kalau aku tuh perlu meningkatkan bagian ininya dari aspek diriku, maka ya kamu bilang aja gitu kan. Karena aku akan dengan senang hati menerimanya. Nah, momen seperti itu tuh, speak up, try to be something new, try to be different. Yang itu harus kamu coba kepada orang lain. Karena orang lain mungkin nggak tahu juga gitu. Karena kamu nggak pernah bilang kalau yang dia lakukan salah. Karena kamu nggak pernah menolak untuk diapresiasi dengan cara yang seperti itu. Karena orang lain mungkin merasa, mereka berpikir bahwa kamu suka-suka aja dengan apa yang mereka ucapkan selama ini. Kamu kurang speak up, kamu kurang asertif mungkin. Itu, dan itu yang perlu kamu bangkitkan dalam dirimu. Oh iya betul, saya Dani Uner, salam kenal. Kebetulan saya di sini tidak membawa nama Uner karena saya ada di platform Berbinar Insight Indonesia, sebuah perusahaan di bidang edukasi dan layanan psikologi. Salam kenal buat username yang namanya Panitia Hari Kiamat gitu ya. Salam kenal. Kebetulan saya juga, oh Mas Agung, oke. Selamat malam Mas Agung. Di sini kebetulan saya sebagai seorang psikolog gitu ya, bukan bagian dari Universitas Airlangga. Jadi di sini merupakan sebuah event atau program gitu yang diberikan oleh platform yang saya miliki gitu ya. Berbinar Insight Indonesia secara gratis memberikan layanan konsultasi selama 30 menit setiap hari Minggu malam, dan mereka boleh bercerita lewat live comment yang ada di bawah, dan kita bertukar pendapat, saling berinteraksi, sharing satu sama lain, bertujuan untuk menginspirasi orang-orang yang punya masalah serupa gitu. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat Mas Agung dan teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Dan kita tidak terasa sudah over 15 minutes dan our standard gitu ya. Dan harapan saya acara hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan buat tadi Mbak Kasvevker, buat Saktia, ada juga Mbak siapa tadi ya, ada Kak Zia gitu ya. Mudah-mudahan semua bisa memperoleh manfaat dari diskusi kita malam hari ini. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan mudah-mudahan dalam kondisi diri saya lebih sehat gitu ya, karena batuk-batuk terus dari tadi. Mohon maaf kalau itu mengurangi kenyamanan kalian buat mendengarkan live TikTok pada malam hari ini. Dan selamat malam, selamat istirahat, salam selalu jaga kesehatan buat kalian semua. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen tahu rekaman dari acara ini, bisa langsung nonton di official YouTube-nya Berbinar Indonesia, dan selalu kita posting di sana. Buat kalian yang kelewat atau suara saya kecepatan sehingga kalian nggak bisa dengerin secara pelan-pelan, bisa kalian ulang-ulang di sana, karena kita feel free buat kalian bisa nonton secara publicly. Selamat malam, selamat istirahat. Berbinar Indonesia selalu ada buat kamu.